to my channel. Kimia unsur golongan 8A. Tak kenal maka tak sayang, udah kenal malah gak sayang-sayang. Jadi perkenalkan, Saya Asilulam, absen 7. Saya Gadis Muntiara, absen 15. Saya Irfan Dwi Anhafnuddin, absen 17. Saya Naila Putri Aulia Prasaja, absen 24. Saya Nurlailatul Saada, absen 26. Definisi gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur golongan 8A dalam sistem periodik unsur. Disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil atau sangat sukar bereaksi. Kemudian di sebelah kiri ada unsur-unsur gas mulia, yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Di bawahnya lagi terdapat sifat-sifat gas mulia. Yang pertama, jari-jari atom unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah semakin besar karena bertambahnya kulit yang terisi elektron. Kedua, energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil karena gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar semakin lemah. Yang ketiga, afinitas elektron unsur-unsur gas mulia sangat kecil sehingga hampir mendekati nol. Yang keempat, titik didih unsur-unsur gas mulia berbanding lurus dengan kenaikan massa atom. Yang keenam, titik lebur unsur-unsur gas mulia mengikuti sifat titik didih. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari gas mulia. Sifat-sifat fisis dan sifat kimia. Di bawah ini merupakan tabel sifat fisis dan sifat kimia dari gas mulia. Untuk penjelasannya akan dijelaskan di slide berikutnya. Dan di sebelah kanan terdapat sistem periodik unsur. Hayo, terletak di mana yang merupakan unsur-unsur gas mulia? Ya, benar. Di sebelah kanan paling pojok yang terdiri dari unsur helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Penjelasan sifat-sifat gas mulia. Yang pertama yaitu sifat fisis. Gas mulia memiliki gaya tarik-menarik antar molekul yang lemah, sehingga memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah. Kedua, pada keadaan standar gas mulia berupa gas monoatomik. Ketiga, atom gas mulia makin bertambah jari-jarinya dari satu periode ke periode selanjutnya bersamaan dengan bertambahnya jumlah elektron. Yang kelima, energi ionisasi gas mulia lebih besar dibandingkan dengan golongan lainnya. Energi ionisasi gas mulia berkurang sesuai dengan jari-jari atomnya. Sifat kimiawi gas mulia. Sifat kimiawi gas mulia yaitu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Pada keadaan standar gas mulia tidak dapat terbakar. Sifat atomik gas mulia yaitu konfigurasi elektronnya unsur helium yaitu 1s2, neon 2s2 2p6, argon 3s2 3p6, krypton 4s2 3d10 4p6, xenon 5s2 4d10 5p6, radon 6s2 4f14 5d10 6p6. Unsur yang pertama yaitu helium. Helium merupakan unsur kedua terbanyak dan teringan dari segala jenis unsur kimia yang ada, di mana mencakup 24% massa keunsuran total alam semesta dan 12 kali jumlah massa keseluruhan unsur berat lainnya. Unsur kimianya yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak beracun, serta berada pada posisi terendah dari semua unsur ini berwujud sebuah gas, namun bisa berubah pada kondisi yang sangat ekstrim. Nah, di bawahnya terdapat penjelasan unsur helium. Penjelasan selanjutnya dari helium yaitu yang pertama, kepadatan dari viskositas uap helium sangat rendah, sedangkan konduktivitas termik dan kandungan kalorinya sangat tinggi. 2. Helium bisa dicairkan namun harus dilakukan dalam suhu amat rendah dan tekanan yang tinggi. 3. Helium terbentuk di bumi oleh peluruan radioaktif alami unsur yang lebih berat. Sebagian besar helium ini bermigrasi ke permukaan dan memasuki atmosfer. Nah, poin ketiga ini yaitu cara pembuatan dari helium, namun akan dijelaskan lebih detail di slide berikutnya. Kemudian, poin yang keempat yaitu berat molekul yang rendah memungkinkan helium untuk terlepas ke ruang angkasa pada tingkat yang sama dengan laju pembentukannya. Kegunaan helium. Yang pertama, helium sebagai gas pengisi air hips dan balon udara. Karena gas ini lebih ringan daripada udara, lalu mengapa tidak digunakan gas hidrogen yang 7% lebih ringan dari helium? Alasannya adalah karena hidrogen lebih mudah terbakar dibanding dengan helium. Yang kedua, helium juga digunakan untuk menjaga agar hidrogen, oksigen sebagai bahan bakar roket tetap berwujud cair. Hal ini karena helium memiliki titik didih yang sangat rendah.
ketiga, fluida pendingin yang hanya dapat terjadi pada tekanan tinggi dan suhu yang sangat rendah di reaktor nuklir dan sebagai gas pembawa dalam analisis kromatografi gas. Keempat, sebagai campuran oksigen dalam tabung penyelam karena dalam tekanan tinggi helium tidak terlalu dalam darah. Bila menggunakan udara biasa yang mengandung nitrogen, maka saat menyelam tekanan menjadi tinggi dan nitrogen menjadi larut dalam darah. Saat menyelam kembali ke permukaan, tekanan menjadi lebih rendah, menyebabkan kelautan nitrogen dalam darah berkurang dan keluar dari dalam darah. Hal ini menyebabkan rasa nyeri yang hebat dan berbahaya. Kegunaan helium selanjutnya. Helium digunakan sebagai gas vektor dalam kromatografi. Helium juga digunakan untuk mendeteksi kebocoran. Karena difungsinya yang sangat cepat, helium sangat ideal untuk mendeteksi kebocoran mikro. Unsur yang kedua yaitu neon. Neon adalah gas mulia teringan kedua setelah helium. Gas ini berwarna oranye kemerahan saat dimasukkan ke dalam tabung vakum dan dalam lampu neon. Kapasitas pendingin neon 40 kali lebih besar dari helium cair dan 3 kali hidrogen cair per unit volume. Neon merupakan refrigeran lebih murah daripada helium di sebagai besar aplikasi. Meskipun pada umumnya tidak reaktif atau inert, gas ini dapat membentuk senyawa eksotis dengan fluor di laboratorium. Belum diketahui secara pasti apakah terdapat senyawa neon di alam akibat sifatnya yang tidak reaktif. Meskipun neon adalah unsur paling melimpah keempat di alam semesta, atmosfer di bumi hanya mengandung 0,0018% neon. Kegunaan neon. Neon biasanya digunakan untuk mengisi lampu neon. Neon dapat digunakan untuk berbagai macam hal seperti indikator tegangan tinggi, zat pendingin, penangkal petir, dan mengisi tabung televisi. Neon cair merupakan zat pendingin pada refrigerator untuk temperatur rendah. Neon juga dapat digunakan untuk memberi tanda pada pesawat terbang karena sinarnya dapat menembus kabut. Selain itu, fungsi neon adalah digunakan sebagai gas pengisi lampu di papan reklame. Yang ketiga yaitu argon. Argon adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol AR dan nomor atom 18. Gas mulia ketiga di periode 8, argon membentuk 1% dari atmosfer bumi. Argon dapat digunakan untuk mempelajari senyawa yang tidak stabil. Kegunaan argon yang pertama dalam las titanium. Kedua, argon digunakan untuk mengisi bola lampu listrik agar kawat filamen wolfram lampu tidak mudah rusak. Argon tidak bereaksi dengan kawat wolfram. Campuran dengan neon pada lampu TL memberikan warna merah muda, pada tekanan rendah dan tekanan tinggi memberikan warna biru. Unsur yang keempat yaitu kripton. Kripton adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Kr dan nomor atom 36. Kripton digunakan dalam lampu yang menghasilkan temperatur warna yang tinggi dan lebih efisien dibanding lampu dari unsur lain. Kripton adalah sebuah gas mulia yang tanpa warna, bau, dan rasa. Kripton terjadi di atmosfer dan dipisahkan oleh pengelompokan cairan udara. Kripton terdapat di udara sebagai molekul monoatomik dengan kadar 1,1 kali 10 pangkat min 4%. Kegunaan kripton. Kripton digunakan untuk mengisi bola lampu listrik yang menggunakan campuran kripton dan argon. Kripton juga digunakan dalam lampu proyeksi fotografi, dalam lampu energi tinggi seperti yang digunakan di bandara dan di strobo lamp karena memiliki respon yang sangat cepat pada arus listrik. Selain itu, kripton digunakan pada lampu landasan pacu di bandara. Dan masih banyak lagi kegunaan dari kripton. Yang kelima yaitu unsur xenon. Xenon adalah unsur dengan lambang kimia Xe, nomor atom 54 dan massa atom relatif 131,29, berupa gas mulia, tak berwarna, tak berbau, dan tak ada rasanya. Xenon diperoleh dari udara yang dicairkan.
Xenon dipergunakan untuk mengisi lampu sorot dan lampu berintensitas tinggi lainnya, mengisi bilik gelembung yang dipergunakan oleh ahli fisika untuk mempelajari partikel subatom. Gunaan xenon, gas ini digunakan dalam pembuatan tabung elektron. Lampu stroboskopik atau lampu neon yang berkedip dengan frekuensi tertentu. Lampu bakterisida dan lampu yang digunakan untuk mengeluarkan laser UV yang menghasilkan sinar yang koheren. Xenon digunakan dalam medan energi nuklir, dalam bejana gelembung udara, prop, dan penerapan lainnya di mana dibutuhkan bobot atom tinggi. Selain itu, kegunaan dari xenon yaitu sebagai lampu stroboskopik yang biasa digunakan dalam konser musik menggunakan neon sebagai gas pengisinya. Unsur yang keenam yaitu radon. Radon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Rn dan nomor atom 86. Radon juga termasuk dalam kelompok gas mulia dan beradioaktif. Radon juga terbentuk dari penguraian radium. Radon juga gas yang paling berat dan berbahaya bagi kesehatan. Rn22 mempunyai waktu paruh 3,8 hari dan digunakan dalam radioterapi. Selanjutnya yaitu kegunaan radon. Radon kadang digunakan oleh beberapa rumah sakit untuk kegunaan terapeutik. Radon tersebut diperoleh dengan pemompan dari sumber radium dan disimpan dalam tabung kecil yang disebut benih atau jarum. Radon sudah jarang digunakan lagi. Namun mengingat rumah sakit sekarang bisa mendapatkan benih dari supplier yang menghasilkan benih dengan tingkat peluruan yang dikehendaki. Biasanya digunakan kobalt dan cesium yang tahan selama beberapa tahun, sehingga lebih praktis ditinjau dari segi logistik. Radon yang bersifat radioaktif digunakan dalam terapi kanker. Selain itu, kegunaan dari radon yaitu digunakan sebagai terapi kanker pada dunia medis. Selanjutnya yaitu cara pembuatan gas mulia. Gas mulia yang berada di alam berbentuk monoatomik karena bersifat tidak reaktif. Oleh karena itu, ekstraksi gas mulia umumnya menggunakan pemisahan secara fisis. Perkecualian adalah radon yang diperoleh dari peluruan unsur radioaktif. Yang pertama yaitu ekstraksi helium atau unsur He dari gas alam. Gas alam mengandung hidrokarbon dan zat seperti CO2 atau karbon dioksida, uap air, helium atau He, dan pengotor lainnya. Untuk mengekstrasi helium dari gas alam digunakan proses pengembunan atau liquefaction. Pada tahap awal karbon dioksida dan uap air terlebih dahulu dipisahkan. Hal ini karena pada proses pengembunan karbon dioksida dan uap air dapat membentuk padatan yang menyebabkan penyumbatan pipa. Kemudian gas alam diembunkan pada suhu di bawah suhu pengembunan hidrokarbon tetapi di atas suhu pengembunan helium. Dengan demikian diperoleh produk berupa campuran gas yang mengandung 50% helium, N2 dan pengotor lainnya. Selanjutnya, helium dimurnikan dengan proses antara lain. Yang pertama yaitu proses kriogenik, yang artinya menghasilkan dingin. Campuran gas diberi tekanan lalu didinginkan dengan cepat agar N2 mengembun sehingga dapat dipisahkan. Sisa campuran dilewatkan melalui arang teraktivasi yang akan menyerap pengotor sehingga diperoleh helium yang sangat murni. Yang kedua yaitu proses adsorpsi. Campuran gas dilewatkan melalui bahan penyerap atau adsorbent bed yang secara selektif menyerap pengotor. Proses ini menghasilkan helium dengan kemurnian 99,997% atau lebih. Selanjutnya yaitu ekstraksi helium, neon, argon, kripton, dan xenon dari udara. Proses yang digunakan disebut teknologi pemisahan udara. Pada tahap awal, karbon dioksida dan uap air dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian udara diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atmosfer, diikuti pendinginan cepat. Sebagian besar udara akan membentuk fase cair dengan kandungan gas yang lebih banyak, yakni 60% gas mulia, yaitu Ar atau argon, Kr atau kripton, Xe atau xenon, dan sisanya 30% dan 10% N2. Sisa udara yang mengandung helium dan Ne atau neon tidak mengembun karena titik-titik kedua gas tersebut sangat rendah. Selanjutnya, Ar atau argon, Kr atau kripton, dan Xe atau xenon dalam udara cair dipisahkan menggunakan proses antara lain
Yang pertama yaitu proses adsorpsi. Pertama, O2 dan N2 dipisahkan terlebih dahulu menggunakan reaksi kimia. O2 direaksikan dengan Cu panas, lalu N2 direaksikan dengan Mg. Sisa campuran yaitu Ar, Xe, dan Kr kemudian akan diabsorpsi oleh arang teraktivasi. Sewaktu arang dipanaskan perlahan pada kisaran suhu tertentu, setiap gas akan terdesorpsi atau keluar dari arang. Air diperoleh pada suhu sekitar minus 80, sementara Kr dan xenon pada suhu yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu proses distilasi fraksional menggunakan kolom distilasi fraksional bertekanan tinggi. Prinsip pemisahan adalah perbedaan titik didih zat. Karena titik didih N2 paling rendah, maka N2 terlebih dahulu dipisahkan. Selanjutnya Ar dan O2 dipisahkan. Fraksi berkadar 10% air ini lalu dilewatkan melalui kolom distilasi terpisah, di mana diperoleh Ar dengan kemurnian 98% atau Ar dengan kemurnian 99,9995% masih dapat diperoleh dengan proses lebih lanjut. Sisa gas yakni xenon dan kripton dipisahkan pada tahapan distilasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu ekstraksi radon dari peluruan unsur radioaktif. Radon didapat dari peluruan panjang unsur radioaktif U238 dan peluruan langsung Ra226. Radon memiliki sifat radioaktif dan memiliki waktu separuh atau half-life yang pendek yaitu 3,8 hari sehingga cepat meluruh menjadi unsur lain. Selanjutnya adalah reaksi-reaksi dari gas mulia. Gas mulia yang pertama yaitu unsur Ar atau argon. Argon yang bereaksi dengan unsur hidrogen fluorida akan membentuk senyawa dengan nama argon hidrofluorida dengan reaksi Ar solid plus hidrogen fluorida menjadi HARF atau argon hidrofluorida. Cara pereaksian, senyawa ini dihasilkan oleh fotolisis dan matriks Ar padat dan stabil pada suhu rendah. Yang kedua yaitu unsur Kr atau kripton. Unsur Kr atau kripton yang bereaksi dengan fluor diatomik menghasilkan senyawa dengan nama kripton fluorida dengan reaksi Kr solid plus F2 solid menjadi KrF2 atau kripton fluorida. Cara pereaksian yaitu reaksi ini dihasilkan dengan cara mendinginkan Kr dan F2 pada suhu minus 196 derajat Celcius, lalu diberikan loncatan muatan listrik atau sinar X. Selanjutnya unsur yang ketiga yaitu Xe atau xenon. Xe atau xenon yang bereaksi dengan fluor diatomik dan hidrogen akan membentuk senyawa xenon fluorida, xenon oksida dengan reaksi Xe gas plus F2 gas menjadi XeF2 gas. Xe gas plus 2F2 gas menjadi XeF4 solid. Xe gas plus 3F2 gas menjadi XeF6 solid. XeF6 solid plus 3H2O liquid menjadi XeO3 solid plus 6HF aqueous. 6XeF4 solid plus 12H2O liquid menjadi 2XeO3 solid plus 4Xe gas plus 3O2 gas plus 24HF aqueous. Yang terakhir adalah unsur Rn atau radon. Rn atau radon yang bereaksi dengan fluor diatomik akan menghasilkan senyawa dengan nama radon fluorida dengan reaksi Rn gas plus F2 gas menjadi RNF atau radon fluorida. Cara pereaksian yaitu dengan bereaksi secara spontan. Terima kasih. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.